Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena atas izinnya lah kita dipertemukan untuk bersama-sama belajar dalam pembelajaran di Madrasah Karya Madani, pelajaran PTQ atau pelajaran tahsin, untuk mempelajari bagaimana caranya memperbaiki bacaan-bacaan Al-Quran. Baik, pertemuan yang lalu kita sudah bahas tentang sifatul huruf. Yang pertama yaitu sifat huruf yang memiliki lawan kata. Nah, untuk pada pertemuan kali ini yang akan kita bahas adalah sifatul huruf yang tidak memiliki lawan kata. Bentar, kita coba buka. Nah, ini sifatil huruf yang tidak memiliki lawan kata. Sifatil huruf yang tidak memiliki lawan kata itu ada 7. Kalau kemarin yang memiliki lawan kata ada 5 ya. Nah ya, ada 5. Sekarang yang tidak memiliki lawan kata. Yang pertama, nah ini nih, yang pertama sopir. Ingat ya, supir. Ingat supirnya. Sopir. Sopir secara bahasa artinya suara yang mirip burung. Sopir artinya suara yang mirip. Sopir itu suara yang memiliki suara yang mirip burung. Sedangkan menurut istilah yang berhubungan dengan keluarnya huruf-huruf hijaiyah yaitu tanda tambahan suara yang keluar dari 2 bibir. Tambahan suara yang keluar dari 2 bibir. Jadi ada desisnya ya. Ada pecahannya gitu. Ada pecahannya. Tambahan suara yang keluar dari 2 bibir. Hurufnya ada 3. Ya, 3 hurufnya. Hurufnya ada 3. Makhrajnya juga agak dekat. Hurufnya ada 3. Sod, so, sa ya. Sa, kemudian za. So,
sa, za. Memang huruf-huruf ini tuh huruf-huruf yang mengeluarkan nafas ya. So, sa, za. Ini namanya apa? Sifatul huruf yang tidak memiliki lawan kata. Yang pertama itu satu ya, ini adalah sofir. Sopir. Sopir artinya suara yang mirip burung. Suara yang mirip burung. Kalau menurut istilah, tambahan suara yang keluar dari dua bibir. Baik, kita lanjut. Nih, ya. Hurufnya ada tiga. So, sa, za. So, sa, za. Kita lihat huruf so, sa, ja. Makhrajil hurufnya dari mana? So, sa, ja. So saja. So aja ya, so dulu. So, daftar. Ini so. So. So, sa, za. So. So dibaca ujung lidah berada di antara dua gigi seri, memiliki sifat syafir, sehingga ada tambahan suara yang menyerupai suara angsa. So, 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 so. Nah, ada gitu ya. Kemudian huruf yang kedua so, sa, za ya. Sa, sin ya. Sin. Nah, sa dibaca dengan cara ujung lidah berada di antara dua gigi seri. Sa, sa. Memiliki sifat asyafir sama ya, menyerupai suara belalang. Sa, sa, sa. Sa ya, oke. Nah, ini menyerupai suara belalang. Kemudian yang ketiga za, za. Mana? Za ya. Sekarang za. Tadi nggak kelihatan ya za. Oh, diulang lagi ya, diulang ya. Nggak kelihatannya. Ulang, nggak kelihatan ya. Jangan studio mode. Nah, ulang ya. Za dulu atau ya, dari za dulu. Karena ini sudah dibuka, kita mulai dari za. Za, lihat. Za. Nah, za dibaca dengan cara menyentuhkan ujung lidah pada dua gigi seri bagian atas, za, dan bawah. Suaranya mengalir karena memiliki sifat al-izlaq, namun napas tidak mengalir karena memiliki sifat al-jahr. Syafir ya. Pak, kita lihat yang tadi. Nah,
Tadi teh sebelum ja sa ya, sa dulu sa, roza ya, supaya tahu. Sa dibaca dengan cara ujung lidah berada di antara dua gigi seri. Sa memiliki sifat asyafir yang menyerupai suara belalang. Dan yang pertama adalah apa tadi? So. So. Nah, so dibaca ujung lidah berada di antara dua gigi seri memiliki sifat asyafir sehingga ada tambahan suara menyerupai suara sa. Oke, baik. Kita lanjutkan lagi materinya. Yang kedua, sifatul huruf yang tidak memiliki lawan kata adalah qalqalah. Qalqalah secara bahasa artinya bergetar. Nah, qalqalah itu apa? Bergetar. Sedangkan menurut istilah adalah pengucapan huruf yang sukun disertai getaran suara pada makhrajnya sehingga terdengar suara itu kuat. Sering kita disebut dengan hukum qalqalah ya, atau disebut juga huruf qalqalah. Huruf yang apabila diucapkan pada kondisi sukun maka akan disertai dengan getaran suara, terdengar suara yang kuat. Nah, hurufnya ada berapa? Ada 5 ya, ini huruf qalqalah. Qaf, to, ba, jim, dal. Sering disambungkan qutbu jadin. Qaf, to, qaf ya. Kemudian to, ketiga ba, yang keempat jim, yang kelima dal. Da. Qutbu jadin. Qutbu jadin. Qaf, to, ba, jim, dal. Qutbu jadin. Nah, qutbu jadin. Qalqalah terbagi 2. Qalqalah itu terbagi menjadi 2. Ada qalqalah sugro, ada yang kedua qalqalah kubro. Ya. Qalqalah sugro dan qalqalah kubro. Qalqalah sugro yaitu huruf qalqalah yang berada di tengah kalimat. Sugro itu kecil ya, sogir. Kubro itu besar, kabir. Sugro yaitu huruf qalqalah yang berada di tengah kalimat. Nah, di tengah kalimat. Ingat ya, jangan lupa. Huruf qalqalah di tengah kalimat. Terus kasih tanda. Huruf qalqalah yang berada di tengah kalimat. Ya. Contoh, qad aflaha man
zakkaha. Mana? Nih, ini qad. Ada dal ya, mati tapi di tengah-tengah kalimat. Tidak mati di tengah-tengah kalimat. Nah, ini ya. Kedua, contoh yang kedua, wa ra'aitan nasa yad. Nah, yad ini bergetar, tapi bergetarnya kecil ya, karena qalqalah subro, mantulnya itu kecil, tidak besar. Qad aflaha man, nanti bedakan dengan yang kubro. Jadi hurufnya apa? Qaf, to, ba, jim, dal. Kemudian yang kedua, qalqalah itu qalqalah kubro. Ya, qalqalah kubro. Qalqalah kubro yaitu huruf qalqalah yang berada di akhir kalimat atau diwakafkan, berhenti. Berhenti ya. Berhenti di akhir kalimat. Contoh, Qul a'udzu birabbil falaq. Ini lebih jelas gitu ya. Lebih, tekanannya lebih tinggi. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Jadi lebih, tekanannya itu lebih tinggi ya. Lebih jelas, lebih kuat gitu ya. Contoh yang kedua, was-samaa'i dzatil buruj. Nah, ini qalqalahnya. Jadi di akhir ayat, di akhir kalimat, atau memang tidak di akhir ayat tapi diwakafkan gitu ya. Nah, kemudian ada catatan, qalqalah harus kelihatan lebih jelas nih dan kuat ketika waqaf pada huruf yang bertasdid. Lebih kuat lagi ya. Watab al-haqq 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 al-hajj al-hajj watab. Ini ya, huruf-huruf qal. Jadi ada berapa huruf qalqalah? Ada 5. Bu jadin, qaf, to, ba, jim, dal. Bu jadin, atau kalau mau ingat terus mah di kepala, ingat tuh ke pasarnya. Aya naon tadi pasar? Baju di toko. Ingatnya, wah eta mah pokoknya resep dah meuli baju mah tah. Baju di toko. Ba, jim, dal, to, kop. Ini mah ingatlah belanja pokok namanya. Baju di toko anu alus. Nah, ingat ya. Baju di toko itu huruf qalqalah. Qalqalah itu terbagi 2. Ada qalqalah sugro, ada qalqalah kubro. Qalqalah sugro huruf matinya itu di tengah-tengah
kalimat. Sedangkan qalqalah kubro ketika huruf qalqalah matinya di akhir kalimat atau di akhir ayat, di akhir kalimat, atau diapakan, atau wakafkan, bukan di akhir tapi diwakafkan. Nah itu juga sama. Kemudian ada catatan, harus kelihatan lebih jelas dan kuat ketika wakafnya pada huruf yang bertasydid. Baik, kita lihat sekilas tentang makhraj yang huruf qalqalah. Yang ini tutup dulu ya, mana sih? Huruf qalqalah. Yang pertama, baju di toko aja ya ngafalinnya. Ba. Baju, baju di toko, dulu. Nah, ba. Nah, ini dikeluarkan dengan cara merapatkan kedua bibir. Ba. Nah, makhraj syafawi. Ba ya, huruf qalqalah. Kemudian huruf selanjutnya baju, jim. Jim, ja, dibaca dengan menyentuhkan tengah-tengah lidah dengan langit-langit tanpa mengalirkan nafas. Nah, kemarin sudah dibahas ya, jim. Kemudian baju di dal ya, sekarang dal. Dal. Nah, ini menyentuhkan ujung lidah pada gusi dua gigi seri bagian atas, bukan dengan langit-langit. Da juga memiliki sifat qalqalah. Oke. Baju di to, sekarang to. Kita lihat to sepintas saja dulu ya, nanti di latihan makhraj ulang-ulangnya. To. To. Nah, to diucapkan dengan menyentuhkan ujung lidah pada dua gigi seri bagian atas. Suara terdengar menebal karena memiliki sifat al-itiba dan al-istifa. To ya. Qalqalah. Yang terakhir adalah huruf qaf. Qa. Mana qa? Ini. Mana qa-nya ya? Oh, qa-nya belum ada ya? Belum ada. Dan nanti dibahas. Baik. Kita lihat daftar isinya supaya kita bisa mengulang mana saja yang huruf safar, mana saja yang huruf qaf. Nah, tadi huruf safar, dari huruf safar mengulang ya. Huruf safar. Huruf safar adalah huruf yang sofir, huruf sofir. Huruf yang suara mirip burung, yaitu sod, sa, dan za. Ya. Sod, mana? Sod. Nah, sod.
Sod, astagfirullah, sod mana? Nah ini sod, sa, dan za. Ini huruf sofir. Dan yang kedua, sifatul huruf qalqalah yang memiliki getaran ya, qalqalah yang bergetar atau bermantul. Hurufnya ada 5, yaitu qaf, to, kemudian ba, jim, dan dal. Atau baju di toko, ba, jim, dal, to, ko. Baju di toko. Baik, sudah 26 menit. Saya kira cukup untuk pertemuan kali ini. Silahkan kalian bisa diulang-ulang, dibaca, dicatat yang memang perlu dicatatnya, atau diperhatikan huruf-hurufnya. Jadi hanya ada 2 bahasan pada pertemuan kali ini. Yang pertama adalah sifatul huruf yang tidak memiliki lawan kata. Yang pertama adalah sofir. Yang kedua adalah qalqalah. Sofir memiliki 3 huruf dan qalqalah memiliki 5 huruf. Sedangkan qalqalah ada terbagi 2 bagian, yaitu qalqalah sugro dan qalqalah kubro. Qalqalah sugro itu lebih tipis, kalau qalqalah kubro lebih tebal. Dan ada catatan untuk huruf-huruf qalqalah yang kubro ya, yang memiliki tanda tasdid, maka itu harus lebih kuat dalam pembacaan atau memiliki sifat qalqalahnya. Baik, itu saja untuk pertemuan tahsinul Quran pada kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan Allah ridho, dan mudah-mudahan kita semakin hari semakin baik dalam membaca Al-Qur'annya, semakin hari semakin paham hukum-hukum yang ada di dalam Al-Qur'annya, sehingga cara membaca Al-Quran yang kita lakukan mendekati bagaimana ketika Rasul belajar atau diajarkan oleh malaikat Jibril untuk membaca pengucapan bacaan Al-Quran. Itu saja untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan Allah ridho walafiat. Lagi di kesempatan mendatang, dan kita akan terus sedikit demi sedikit dan menjadi. Kita tutup dengan doa, Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati ada benar, Robbi jidni ilma warjud rahma bi rahmat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.